Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, pada bulan ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Dan dengan adanya bulan ini kita diharapkan bisa semakin akrab dengan sabda Tuhan. Akrab artinya familiar atau terbiasa untuk mendengarkan, membacanya, tetapi juga ikut merenungkannya. Artinya, kita membaca kitab suci tidak hanya secara harafiah pada apa yang tertulis dalam teks, tetapi kita perlu mengetahui apa maknanya. Karena kitab suci kita bukanlah kitab yang jatuh dari surga atau kitab sejarah, tetapi ini adalah refleksi iman atas pengalaman, terutama perjumpaan dengan Allah sendiri. Maka bila kita memahami hal itu, kita bisa mengatakan bahwa bacaan Injil yang kita dengar hari ini perlu untuk direnungkan terus-menerus. Karena kalau tidak, kita bisa salah-salah untuk menafsirkannya. Pertama, pada awal bacaan Injil Lukas 14 ayat 25 disebutkan, ada banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Banyak orang mengikuti. Kemana perjalanan Yesus? Yesus saat itu berjalan ke Yerusalem. Kita ingat, Yerusalem adalah tempat ia disalibkan, tetapi bangkit setelah wafatnya. Dengan rambu-rambu itu, sebenarnya Lukas ingin bermaksud mengajak orang bertanya-tanya, apakah orang banyak yang berduyun-duyun itu berani juga mengikuti jalan salib Yesus? Apakah mereka
bisa mengikuti Yesus secara setia? Atau jangan-jangan mereka hanya setengah-setengah saja mengikuti Yesus, hanya kalau senang mengikuti Yesus, tetapi kalau sedih jadi tidak ingat lagi. Dan pertanyaan ini juga bisa untuk kita juga. Apakah kita yang telah dibaptis dan sebagai murid Kristus berani ikut serta memanggul salibnya? Itu yang pertama, pertanyaan reflektif pertama untuk kita terus renungkan. Yang kedua, pada bagian berikutnya, Yesus mulai menegaskan, kalau mau menjadi muridku, ada berbagai macam syaratnya. Ada 3 syarat utama, dan di sini terlihat kata-kata Yesus keras. Namun sebelum kita jatuh untuk membacanya secara harafiah, baik kalau kita untuk memahami maksudnya. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah kelanjutan dari perumpamaan bacaan Injil minggu lalu tentang tuan rumah yang mengadakan perjamuan. Dijelaskan bahwa di situ tuan rumah mengundang semua orang untuk datang. Artinya tawaran keselamatan itu bersifat universal untuk semua orang. Namun tidak banyak yang bisa memasukinya. Maka ini juga ingin mengatakan usaha manusiawi untuk ikut di dalamnya, atau butuh komitmen yang semakin besar sehingga kita bisa diselamatkan. Dalam konteks itu, 3 syarat ini mendapat tempatnya. Injil Lukas menyampaikan 3 hal terkait dengan hal itu. Yang pertama, orang yang tidak membenci orang tuanya, keluarganya, sanak saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, tidak layak menjadi muridnya. Kata-kata ini keras. Tetapi ini adalah gaya bahasa orang Semit, bukan orang Indonesia. Maka kita perlu memasuki alam pikir orang Semit. Ungkapan membenci biasanya dipakai untuk menggambarkan sikap tidak memihak atau sikap berlebihan pada ikatan primordial. Artinya apa? Artinya Yesus tidak menolak bahwa orang perlu memberi perhatian pada keluarga, tidak menolak. Tetapi yang ditolak adalah yang berlebihan sehingga mengurangi yang lain. Maka kata-kata Yesus ini tidak bisa dipahami bahwa kita harus membenci keluarga atau diri sendiri. Bukan itu maksudnya. Tetapi hal ini perlu dipahami bahwa kerajaan Allah atau kasih tidak dibatasi pada perkara mengurus diri sendiri dan hanya ikatan keluarga. Orang harus bersifat lebih inklusif, terbuka, bukan eksklusif bila ingin memberikan kasih. Dengan penafsiran ini tentu bisa lebih dipahami. Yang kedua, syarat kedua adalah berani mengangkat salib dan mengikuti Yesus. Tentu ini juga tidak bisa dipahami sebagai ajakan mencari-cari salib atau memahami salib sebagai jadi murid Yesus itu harus menderita terus-menerus. Bukan itu. Salib sudah ditemukan Yesus. Orang tinggal ikut memanggulnya, meringankan beban Yesus. Dengan kata lain, Yesus mengajak para murid menjadi rekan seperjalanan Dia dalam membawa kabar sukacita dan harapan bagi banyak orang. Ingat, salib bagi Yesus adalah sarana membebaskan orang dari segala belenggu, sehingga orang bisa punya daya hidup.
Maka ketika Yesus mengatakan bahwa kita harus mengangkat salib dan mengikuti Yesus, itu berarti ajakan untuk mengambil bagian, terutama memberdayakan, memberi daya hidup bagi orang lain. Dan syarat yang ketiga, melepaskan harta milik dan membuat perencanaan sebelum membangun. Sekali lagi, hal ini tidak bisa dibaca harafiah. Di sini Yesus mengajak para murid bersikap bijak, terutama dalam menggunakan hak miliknya, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk saing-saingan, tetapi untuk ikut memperhatikan orang-orang di sekitar. Prinsip solidaritas dan subsidiaritas adalah arahnya. Yang memiliki lebih bisa memberikan yang membutuhkan, dan yang membutuhkan memiliki daya hidup untuk terus diberi daya. Maka saudari dan saudara terkasih, bila kita lihat ketiga syarat itu, kita bisa mengatakan untuk menjadi murid Yesus yang setia, kita perlu latihan bersikap inklusif, terbuka pada semua orang dalam membawakan kasih, ikut serta dalam karya pemberdayaan. Dengan apa? Dengan memakai prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Arahnya kemana? Arahnya agar semua orang memiliki daya hidup dan harapan. Mari kita mohon rahmat dari Allah agar kita pun bisa tumbuh menjadi murid Kristus yang setia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berbaru.